Tapi alhamdulillah semenjak mengenal Islam, lebih mendalami Islam, yang biasanya tuh hatinya tuh kayak tidak pernah tenang, sekarang alhamdulillah setiap ada beban, ada apa gitu, tinggal kayak kita, kayak saya tuh lebih ke sholawat gitu, dengerin sholawat, hati tuh rasanya lebih tentram gitu ya. lebih damai. Fanatik sekali soalnya sama Islam, karena ya karena mungkin masalah itu tadi yang waktu ada bom Bali waktu itu kan. Nah, itulah yang jadi faktor utama, makanya kenapa ditentang sekali sama keluarga. Hubungan sama keluarga itu 2 tahun tidak pernah dihubungi, karena itu mimpi satu kali ada didatangin sama orang berjubah putih dalam mimpi, tapi sampai ngucapin salam assalamualaikum tuh 3 kali. Nah, mimpi itu didatengin sama orang yang berjubah putih, pokoknya dari atas sampai bawah tuh putih semua, mukanya bercahaya. Di 3 kali diberi salam, baru saya nyat waalaikumsalam. Terus ngomongnya kayak gini, wahai anakku, janganlah engkau ragu. Kok susah sekali ya masuk muslim. Kita dulu kalau di agama sebelumnya gampang, bahasa Indonesia aja dibaca. Kalau yang ini baca ini entar nyambung hurufnya udah lain. Capek tahu saya tiap hari kalau hanya belajar ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YBMD yang budiman, terima kasih banyak selalu menonton tayangan-tayangan kami, semoga bermanfaat. Saat ini kebetulan kami ada di daerah Jembrana. Ini adalah restoran muslim seafood ya, yang langsung view pantai. Kebetulan hari ini saya akan perkenalkan salah satu mualafah kita ini yang tangguh juga, bahkan saya bilang kuda betina ya sumbul, yang bernama Ibu Rina. Oleh karena itu kepada Bu Rina, nanti kita berbincang-bincang ya, kita akan ingin tahu nih perjalanan hijrahnya dari agama sebelumnya ke agama Allah ya. Kemudian ini supaya menjadi inspirasi dan tauladan para pemirsa untuk melihat bagaimana ketangguhan perjalanan kehidupan hijrahnya seseorang atau para mualaf kita ini. Oke? Oleh karena itu kita perkenalkan diri dulu. Silakan Bu Rina memperkenalkan diri. Makasih Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Rina, saya dari Korwil Al-Maliki Sumbul, dan terima kasih hari ini diberi kesempatan sama Omam untuk bertemu Oma dan teman-teman sekalian yang di sini. Ya, oke, kita langsung aja ya. Rina tahun berapa hijrah ke agama Allah ini? Hijrah ke Muslim itu tahun 2012. 2012. Hijrah ke agama Allah itu tahun 2012. Mohon maaf, asal sebelumnya dari Kristen Protestan. Oh, Kristen Protestan. Oh, Rina asalnya bukan orang Bali ya? Bukan. Jadi asalnya dari sini. Saya dari Sumba NTT. Oh, Sumba NTT. Jadi seberang dong ya, tetangga pulau sebelah. Baiklah kalau begitu. Nah, waktu tahun 2012 hijrah itu coba deh ceritakan sedikit atau banyak pun nggak apa-apa, bagaimana proses hijrahnya. Apakah itu memang keinginan sendiri ataukah ada faktor yang lain? Waktu itu hijrah karena kebetulan ikut suami. Ikut suami ya, tapi alhamdulillah semenjak mengenal Islam, lebih mendalami Islam, yang biasanya tuh hatinya tuh kayak tidak pernah tenang, sekarang alhamdulillah setiap ada beban, ada apa gitu, tinggal kayak saya tuh lebih ke sholawat gitu, dengerin sholawat, hati tuh rasanya lebih tentram gitu ya, lebih damai. Jadi itu ada perbedaan dari agama sebelumnya ya? Iya. Saat lagi galau, lagi sulit, atau lagi dikasih musibah, maunya marah, emosi ya, dan menyalahkan orang ya. Iya. Tapi setelah menjadi seorang Islam itu agak lebih direm ya, ada remnya ya. Iya. Tadi dengan cara berselawat ya, memang betul. Karena Rasulullah Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu junjungan kita yang membuat kita syafaat di kolbu kita insya Allah. Nah, kemudian faktor pernikahan ya, ada nggak
maaf nih, setiap orang yang hijrah pasti ada pertentangan dari pihak keluarga, itu pasti. Kalau Rina bagaimana tuh dulu kisahnya? Pas waktu pertama kali masuk Muslim, yang tahu pertama kali kakak perempuan. Oke. Karena kebetulan orang tua dua-duanya udah meninggal. Oh, oke, baik. Jadi pas ngasih tahu bilang mau masuk Muslim, ya seperti itulah. Kan untuk keluarga saya secara pribadi, untuk keluarga besar kami itu fanatik sekali soalnya sama Islam. Karena ya karena mungkin masalah itu tadi yang waktu ada bom Bali waktu itu kan. Nah, itulah yang jadi faktor utama, makanya kenapa ditentang sekali sama keluarga. Hubungan sama keluarga itu 2 tahun nggak pernah dihubungi, karena itu pokoknya setiap ditelepon sama paman, ayo udah pulang, pokoknya segala macam iming-imingi lah segala sesuatu biar mau balik lagi ke agama sebelumnya. Iya. Betul. Oke, baik. Memang pada prinsipnya itulah perjuangan ya. Seseorang yang hijrah ke dalam agama Allah itu tidak mudah, bahkan pertentangan. Kemudian sampai mana tuh? Setelah 2 tahun nggak dihubungi ya sudah gitu. Memang Rina kan nggak ke NTB, nggak balik toh? Tetap balik di Bali. waktu itu. Suami dari mana asal? Suami asli Bali. Oh, asli Bali. Tapi Iya. Muslim ya? Muslim. Oke, keturunannya Muslim. Mungkin dulunya ibunya bapaknya mualaf. Nggak, Muslim sama. memang dari Asli. Oh, dari aslinya keturunan. Dari Jembrana. Soalnya daerah Jembrana ini mayoritas Muslim juga ya. Bukan Iya. mayoritas sih. Di Jembrana ini termasuk banyak kaum muslimin ya. Baik. Kemudian ada satu hal lagi nih. Setelah Rina hijrah, kemudian suami selama ini apakah memang mendidik dalam agama Islam atau memang alhamdulillah ya? Alhamdulillah mendidik. Setiap kalau misalnya kalau pas jadwal ngaji, ayo Mi ngaji, masa dikalahin sama anak yang masih baru gitu loh, yang masih baru ini orang udah bisa gini, kamu masa si Umi belum bisa gini gitu. Dan satu hal yang sampai sekarang yang alhamdulillah bikin saya bersyukur, ya waktu itu namanya masih punya anak 1 Oma, karena punya keinginan, karena terlalu ya mungkin karena belum terbiasa hidup jauh dari keluarga, karena kepingin mau balik lagi ke agama sebelumnya. Aduh, bisa begitu ya. Terus sampai bertengkar sama suami. Tapi ada satu kali saya mimpi, nggak tahu itu mimpi, satu kali ada didatangin sama orang berjubah putih dalam mimpi. Tapi sampai ngucapin salam assalamualaikum tuh 3 kali, karena waktu itu suami bilang gini, kalau misalnya dalam mimpi ada orang memberi salam, ada orang manggil tapi tidak memberi salam, tunggu sampai 3 kali baru dijawab salamnya. Nah waktu itu kalau nggak salah malam Jumat saya itu tidur habis jikiran, habis yasinan sama suami saya karena kecapean, tidur belum sholat Isya waktu itu, terus tidur. Nah pas tidur itu didatangin lah sama orang berjubah putih, tapi mukanya tidak kelihatan, mukanya itu bercahaya. Sebentar yuk kita salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Syahidi, assalamualaikum ya Syahidi ya Rasulullah. Insyaallah. Oke, lanjutkan. Nah mimpi itu didatangin sama orang yang berjubah putih, pokoknya dari atas sampai bawah tuh putih semua, mukanya bercahaya. Di 3 kali diberi salam baru saya nyat Waalaikumsalam. Terus ngomongnya kayak gini, wahai anakku, janganlah engkau ragu. Itu dia ngomong. Saya nyautnya gini, ya ngomongnya kayak kita ngomong gini, ini siapa ya? Tidak perlu engkau mengetahui siapa aku sebenarnya. Nah terus saya gini, kenapa kok saya didatengin? Apakah saya punya salah? Terus diginiin, nah suatu saat engkau akan melihat rumah Allah. Ya Allah. Tapi saya gini, rumah Allah tuh kan di surga. Kenapa kok enggak? Suatu saat engkau akan melihat rumah Allah. Amin. Yakin dan percaya suatu saat akan ada orang yang mengajak engkau ke rumah Allah. Itu labaik Allahumma labaik ya, labaik la syarika labaik insyaallah. Terus saya tuh pas banget, astagfirullahaladzim. Terus suami gini, kenapa
kenapa sih kok bangun? Waktu itu pas ngomong sama orang tuh saya nangis. Pas nangis dibangun. Pas bangun terkejut. Ya Allah, ada apa ini? Karena rentan waktu dari saya mau kembali lagi ke agama sebelumnya tuh 1 minggu. Karena masih bimbang gimana. Tapi sholatnya tetap terlaksanain. Tapi mohon maaf nih, kenapa saat itu kok punya keinginan untuk pindah lagi ke agama sebelumnya? Ini apakah memang ketidaknyamanan di dalam agama, atau karena terlalu banyak tekanan harus belajar ini belajar itu, atau karena tidak cocok dengan suami mungkin? Harus dijelaskan dulu nih sampai bisa udah deh kalau gitu aku mau balik. Nah itu kenapa itu kan? Salah satunya tuh karena ya namanya saya juga orangnya kan kurang sabar gitu Oma. Oke. Disuruh diajarin baca itu Iqra. Saya kan orangnya gini, kok susah sekali ya masuk muslim. Kita dulu kalau di agama sebelumnya gampang, bahasa Indonesia aja dibaca. Kalau yang ini baca ini entar nyambung hurufnya udah lain. Capek tahu saya tiap hari kalau hanya belajar ini aja. Terus itu yang bikin saya tuh kayak tertekan sekali. Jadi pada prinsipnya dikarenakan Rina itu merasa aduh terbebani ya, belajarnya susah ya. Apa saya? Kalau orang kalau belajar kalau untuk banyak belajar di agama Allah itu kan harus pakai bahasa Arab, ya nggak? Dan kita wajib membaca kitab. Karena memang itu firman Allah harus sampai kepada hambanya. Kita sebagai hamba, kita harus tahu tuh apa yang diinginkan Allah, apa yang diberikan Allah tentang rule and regulation kehidupan itu, the golden rule of life. Jadi ya itu yang membuat Rina bimbang ya. Iya Oma. Ya, tapi akhirnya seminggu setelah itu, salah satunya. Ada lagi yang lain? Ayo, apa lagi? Tekanan dari keluarga. Dari pihak mana? Dari pihak keluarga saya tuh tiap hari bisa di telepon, ayo dah kamu dulu tuh kayak gini-gini, kamu lo dulu guru sekolah minggu ngajarin anak sekolah minggu, ngajarin tentang jalan kebenaran, tiba-tiba sekarang kamu nyimpang. Itu yang pemicunya juga Oma, makanya kayak berpikir lagi, iya ya, dulu saya tuh enak loh di sana, hanya tinggal baca kitab, kita bisa terjemahin sendiri, kita bisa baca sesuai keinginan kita, tinggal kita jelaskan aja, ya kayak menjelaskan pelajaran lah gitu. Kalau dibaca kitab Alkitab itu, jadinya lebih gampang. Terus pas masuk Islam itu kayak susah sekali beban sekali ini, tapi ya alhamdulillah kayak sesudah mimpi yang itu kayak jadi tantangan buat saya tersendiri Oma. Masa sih yang gini aja saya ndak bisa, pelajaran matematika aja ya, misalnya pelajaran matematika aja gitu susahnya bisa dipecahin, ini kok kayak masa sih saya nggak bisa. Pokoknya jadi motivasi tersendiri untuk saya Oma. Alhamdulillah sejak setelah mimpi bertemu seseorang yang bercahaya berjubah putih, insya Allah itu apakah beliau adalah tuntunan kita ya, baginda Rasul pasti karena sayang dengan mualaf ya, karena Rasul juga sahabatnya mualaf. Kemudian yang paling terpenting adalah akhirnya Rina tetap ya di agama Allah sampai saat ini ya, alhamdulillah kalau begitu. Kemudian satu lagi, terus hubungan sama suami setelah bilang mau hijrah itu gimana? Hubungan sama suami ya alhamdulillah baik. Sampai saat ini dia terus mendukung, nggak pernah kalau misalnya pas lagi capek diingetin, ingetin kita itu pasti ngomongnya tuh kayak ninggal besok kita sendiri, nggak ada yang temani. Besok kita tuh ninggal amal ibadah kita masing-masing. Nggak mungkin nanti kalau sampai sana, amal ibadah saya tak bagi sama Umi biar nanti kita sama-sama ke surga. Nggak, sendiri kita bawa amal ibadah. Sholatnya kita sendiri yang bawa. Terus diingetin seperti itu Oma sama suami. Tadi dikarenakan ada cahaya yang terlihat tanpa kita tahu apa, kemudian yang berjubah putih, insya Allah orang soleh. Walau bisawab, mana tahu Rasulullah SAW bisa saja kan, karena beliau begitu sayang dengan mualaf dan dekat sama mualaf, kepingin supaya kamu tuh tetap istiqomah di jalan Allah. Karena memang betul pada akhirnya kita pulang, kita cuma satu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya Tuhan selain Allah, dan Allah yang mempunyai surga. Kalaupun kita ingin ke surga, ke tempat siapa? Surga buatan siapa? Alam semesta punya siapa? Itu punya Allah. Allah Jalla wa Jalla, insya Allah.
Kemudian Bu Rina, selama berumah tangga, suami usaha apa? Ada usaha apa kerja? Bantu-bantu gini bikin jajan di pasar, Oma. Oh gitu. Kemudian ada lengkeng, ada segala macam, itu untuk apa? Kerja apa memang punya lahan sendiri? Ada pohonnya depan rumah. Oh begitu. Berapa banyak pohon? Satu pohon cuman kan besar dia, Oma, jadinya ya alhamdulillah itu juga yang dipakai untuk biaya sehari-hari. Alhamdulillah ya. Ya tapi kembali lagi kalau gini, Rina, perlu diketahui. Kalau kita ingin mencari rezeki, sekarang kita tanya, siapa yang membeli rezeki? Yaitu Allah. Siapa yang punya rezeki? Itu Allah. Jangan suka menuhankan diri sendiri, mencari rezeki pontang-panting sana sini 24 jam cari uang, tetapi tidak meminta sama yang punya rezeki dulu, tidak memohon. Makanya sujud dulu, datang dulu kepada yang mempunyai rezeki. Setelah itu baru kita berusaha. Karena setiap orang yang berusaha pasti ada jalan. Allah tidak pernah kok menyusahkan hambanya. Jangan pernah mengeluh tentang keuangan, karena Allah sudah menjamin hidup kita. Hati-hati itu, jangan pernah kufur akan nikmat, ya itu penting. Ya, Oma. Kemudian sekarang punya anak berapa nih? 3, Oma. 3 ya, jagoan semua ya. Ini Alhamdulillah. kakak umur berapa tahun kakak? 11 tahun. 11. Ini abang Udah berapa tahun? Hari ini pas 7 tahun. Nah kita kembali nih, setelah jadi mualaf berapa tahun nih? Kan ada YBMD itu muncul, ya kan? Iya. Ceritanya gimana tuh? Waktu itu YBMD diperkenalkan sama Pak Masrin. Oke. Dipanggil, ini di sini ada wadah untuk mualaf, karena waktu itu kan mualafnya belum ada, ya masih kocar-kacir lah, Oma. Betul. Terus YBMD dikenalkan sama Pak Masrin, nanti kita kumpul tanggal bulan Mei itu, nanti kumpul di masjid, ada ketua mualafnya, kalau mau ayo kita kumpul sama-sama. Nah, dari situlah kenal sama Oma. Setelah itu kan berarti gabung lah ya ke YBMD, menjadi koordinator wilayah ya Sumur Al-Malik ya? Iya, Al-Malik. Alhamdulillah. Terus bagaimana menurut Rina setelah adanya wadah Yayasan Bali Mualaf Development, apakah untuk para mualaf-mualaf Bali khususnya, karena kita ada di Bali, apa sih ada fungsinya nggak sih, bermanfaat atau bagaimana kalau menurut Rina? Kita ingin juga pengen tahu dari para mualaf yang sudah dinaungi oleh Yayasan Bali Mualaf Development. Alhamdulillah dengan adanya YBMD nih, kita mualaf-mualaf yang sebelumnya itu kayak kocar-kacir, nggak mau belajar aja susah. Alhamdulillah dengan adanya wadah ini semuanya bisa silaturahmi terjalin antar sesama mualaf, terus belajarnya juga lebih tertata, terus ada kegiatan-kegiatan mualaf dari YBMD itu berguna sekali untuk teman-teman, untuk semuanya lah yang mualaf-mualaf. Pas ada kegiatan lomba tuh semuanya jadi kayak semangat. Betul. Ada semangat dari teman-teman untuk wah yang ini nih entar yang ini tampil, kita harus gimana harus bisa pokoknya. Pokoknya itulah motivasinya. Ya, jadi kita YBMD memang banyak kegiatan ya, memberikan motivasi untuk lebih eksplor dari baik dari seni, budaya, atau masak-masak, dan dari pembelajaran agama. Rina sekarang udah Quran apa masih Iqro? Iqro 5. Iqro 5 harus kejar nih, karena YBMD akan mengadakan MTQ yang kedua itu di 2027. Ya, 2027 tinggal 2 tahun lagi ke depan. Kalau bisa Rina harus bisa juga, kan ada beberapa yang nanti dilihat ya. Karena nanti ada kandidatnya bisa 2 orang yang akan dikandidatkan, atau ada 2 orang perwakilan setiap korwil nanti. Ya, baik. Kemudian sekarang dengan adanya YBMD mudah-mudahan tetap bermanfaat dan istiqomah ya. Amin. Amin. Nah, satu lagi nih, ini kan anak-anak nih segini banyaknya nih. Terus gimana, bahagia dengan punya anak cowok semua? Alhamdulillah. Masih pengen punya cewek? Enggak, udah. Nanti mantunya juga cewek ya. Jadi banyak bersyukur kita karena Allah itu memberikan anugerah. Pada prinsipnya rumah tangga juga baik-baik saja, semuanya baik ya. Ya pernah sih ada kesulitan. Cocok itu tuh hal yang biasa. Nggak ada bumbunya kan kalau begitu. Ya, Oma. Baiklah, terusnya Rina punya harapan apa lagi untuk Yayasan Bali Mualaf Development nih? Ya, harapannya untuk YBMD ini ke depan tuh lebih
kalau bisa setiap ada kegiatan tuh mualaf-mualaf tuh dilibatkan langsung. Karena kan ada beberapa kegiatan tuh yang ya memang sih yang dekat-dekat situ aja yang diambil untuk kayak jadi anggota panitia gitu, Oma. Maksudnya kan jadi yang dari luar tuh bisa tahu, oh ingat ya nanti kamu jadi panitia ini, dari sekarang kamu harus tahu tugasnya panitia. Nah, Bagian ini itu ya meskipun jauh Oma lokasinya, tapi kan sedikit tidaknya mualaf-mualaf dari yang tempat lain itu jadi tahu tugasnya gitu, Lagi, Oma. insya Allah akan terrealisasi karena di tahun 2025 itu kita akan mempunyai kegiatan atau perayaan ya Dirgahayu YBMD yang ke-4 tahun. Ya, Oleh karena itu, karena memang agak sulit kalau kita bilang se-Bali, Bali itu kan bukan kecil ya, dari Bali barat timur dengan jarak yang dari sini ke sana aja, Oma ke sini aja 2 jam, sana 4 jam. Jadi untuk membentuk panitia yang gabungan itu tidak mungkin, karena nggak mungkin mereka harus meeting. Buat apa panitia banyak tapi nggak ada nongol-nongol apa yang mau dibahas kan? Jadi tapi cara kami adalah dikarenakan kami se-Bali, maka kita akan lokasinya yang akan kita floatkan. Justru di tahun depan ini kita float lokasi untuk penyelenggaraan ini di daerah Yesumbul. Dengan inilah maka harus punya panitia lokal yang memang pengurusnya ya harus pengurus koordinator wilayah di Yesumbul, di mana lokasi tersebut diadakan. Jadi harapannya masuk ya sekarang ya. Kalau digabung susah. Yang dari Denpasar nggak mau meeting 3 jam bolak-balik 6 jam. Saya sih impossible semuanya. Meskipun Zoom meeting is not effective. Ya, karena kita bukan perusahaan. Kalau perusahaan efektif, kalau kita sosial tidak efektif. Hari pun kita sudah ngumpul para panitia-panitia YBMD ya, yang akan panitia lokal dari Yesumbul untuk acara kita di tahun depan ini. Oleh karena itu, saya rasa semua hal-hal yang baik ya itu ada datangnya dari Allah. Semoga apapun yang kita lakukan, segala kebaikan itu pun mungkin adalah sesuatu yang memang yang seharusnya kita lakukan. Ya. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan, ada slack pribadi, ada karena YBMD ini dibangun oleh Oma atau didirikan oleh Oma ini berdasarkan kolbu, bukan pikiran. Jadi kolbu dikedepankan. Kalau kita kolbu dikedepankan, maka kita mempunyai hati yang penuh dengan kasih sayang. Dan selalu memaafkan siapa saja. Rasa kesinggung, rasa marah, atau rasa apapun, itu akan hilang karena kita tahu Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Kita harus saling. Namanya manusia, jangankan nama teman, nama orang lain. Orang sama satu ranjang aja, satu tempat tidur, satu makan berdua aja sering selek. Ngambek, marah, berantem. Itu hal yang biasa. Di dalam kehidupan ini maaf, saudara kandung sampai gak putus hubungan. Is all sudah ada zaman-zaman Nabi dulu. Ya, bagaimana seorang Nabi Nuh yang soleh, istrinya yang dan anaknya kan. Jadi tolong di YBMD ini anggap jadi suatu keluarga besar. Tolong hati dibersihkan. Tidak lagi ada kata-kata yang A, yang B, yang C, semuanya jadi satu kesatuan. Ya kan? Ya, tebar kasih sayang dan memaafkan. Itu paling penting. Begitu juga dengan Oma. Ya mohon dimaafkan para pemirsa kalau saya dibilang banyak omong, salah ngomong atau ngesek. Saya mohon dimaafkan saja karena memang inilah hidup. Kadang-kadang kita harus bicara juga untuk supaya orang tahu, ya kan? Baiklah, kita akan lanjutkan meeting dengan Al-Malik, Korwil Al-Malik dari Yesumbul, ya. Jadi kita sudahi dulu pemirsa, mohon maaf lahir batin dari kami, terima kasih banyak, mohon di subscribe ya, mohon di like, semoga Allah ridho dengan subscribe dan like itu menjadikan salah satu jariah, amal jariah kita di akhirat, amin. Baiklah pemirsa, kami akan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YBMD siap siaga meraih surga.